Warung Happening Art Kita. Oleh Budiarto Syambasi. Entah kenapa. Wahyu Sardono alias Dono Warkop suka nekat. Dari petang sampai lewat tengah malam, pelawak yang mantan dosen sosiologi FISIP UI itu berada di tengah pusaran sebuah kekerasan politik yang terjadi di sekitar kampus Universitas Katolik Atmajaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sejak senja di hari Jumat tanggal 13 November 1998 itu, Jakarta ibarat bisul pecah. Itulah hari terakhir sidang istimewa MPR. Benteng terakhir rezim Orde Baru yang sudah hampir roboh. Setelah Presiden Soeharto lengser ke Prabon. Gerakan reformasi sepanjang bulan November 1998 itu memasuki babak yang menegangkan dan menentukan. Mahasiswa berjuang lebih garang dibandingkan dengan Angkatan 66 atau Angkatan 74. Penyakit nekat Dono kambuh gara-gara Pam Swakarsa. Dengan Metro Mini. Ratusan orang berwajah garang dan bersenjata tajam itu coba menyerang kampus UAJ dari arah pusat. Mungkin karena honornya besar dan ramai-ramai seperti semut, mereka tak kenal rasa takut. Ternyata ada lawan sepadan. Ratusan pengojek, tukang bikin stempel, preman. Penjual teh botol atau pejalan kaki yang kebetulan lewat di kaki 5, semuanya solider kepada mahasiswa untuk menghadang bahaya. Maka Pam Swakarsa pun disambut dengan senjata macam-macam, mulai dari batu sampai pisau pemecah es. Nyali Pam Swakarsa ternyata tak seujung jari. Mereka berlarian tunggang langgang. Sebagian lolos dari kejaran massa, namun ada beberapa yang mati konyol. Salah satu korban tewas berkulit hitam legam terkapar di halaman Hotel Le Méridien. Saya bersama seorang bule manajer hotel itu terpaksa mengangkat jenazah korban itu ke lobi hotel sambil menunggu ambulans. Tatkala jarum jam menunjukkan tepat pukul 4 sore, datanglah bala bantuan untuk Pam Swakarsa berupa 8 panser militer. Massa yang ribuan jumlahnya sudah geram dan menutup jalan. Apa boleh buat? Panser-panser baja pun balik kanan, alias ngibrit ketakutan. Tak lama kemudian, barangkali karena merasa kehormatannya diusik mahasiswa, ratusan aparat bersenjata lengkap berkendaraan truk menyerbu kampus UAJ seperti pasukan Amerika Serikat masuk ke Baghdad. Saat 934 anggota MPR bersidang di dalam ruang mewah Geraha Sabha Paripurna, sekitar 5.000 mahasiswa yang berlindung di kampus UAJ menjadi sasaran amarah tentara. Gas air mata, peluru hampa, dan peluru tajam dilepaskan dengan sasaran para mahasiswa yang tak punya senjata. Mereka berlindung di kampus yang luasnya sekitar 2 hektar itu. Selama 6 jam kami ditembaki. Seperti Pam Swakarsa, kini giliran kami yang tunggang langgang ke belakang mencari perlindungan. Kecuali Dono dan segelintir yang maju tak gentar, karena lebih memilih menyongsong serbuan tentara. Rentetan tembakan yang terpanjang tercatat selama sekitar 1 jam, sejak pukul 20.30 sampai pukul 21.30. Segelintir mahasiswa di halaman depan kampus tak mau kalah. Dengan bersenjatakan semprotan selang raksasa yang menyedot air dari hidran, batu, serta bom molotov. Dono memang nekat. Setiap kali berondongan senjata diarahkan ke kampus, dia malah menantang badai. Dengan wajah melas tapi kocak, dengan barisan giginya yang maju tak gentar. Dono dinobatkan mahasiswa menjadi penyemprot utama selang raksasa. Ayo, mari kita ramai-ramai semprot tentara. Meskipun tak pernah jadi petugas pemadam kebakaran, kedua tangan Dono ternyata lincah memainkan selang seperti dirigen memimpin orkes. Semprotan air diarahkan dengan lincah ke kerumunan-kerumunan tentara di bagian kanan jalan jalur lambat itu. Sesekali ke kiri, atau ke tengah, berpindah-pindah dengan cepat. Saya sempat melihat sebagian prajurit geleng-geleng kepala sambil tersenyum melihat ulah Dono. Itulah sekilas ilustrasi yang menggambarkan sosok Dono yang tak pernah stop memberontak terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Apalagi Dono, sebagai salah seorang ketua Iluni FISIP UI, salah seorang tokoh kunci yang ikut menggerakkan reformasi dari kampus. Sejak awal 1998 sampai sidang umum MPR 1999 jiwanya terus bergolak, inspirasi politiknya aneka ragam, dan aktivitas fisiknya agak kelewat dipaksa. Kebetulan Dono berbakat besar sebagai ilustrator, karena saat mahasiswa terus mengisi rubrik kartun di koran Salemba dan terbitan-terbitan uliter lainnya. Tema kartun dia yang paling populer bergambar sepatu Lars tentara, pertanda kekurangsukaan dia terhadap dwi fungsi ABRI.
Bukan kebetulan sejarah reformasi 1998 diawali oleh konflik internal antara beberapa jenderal. Saya masih ingat. Suatu kali dalam diskusi informal tentang situasi politik di kampus UI Depok tahun 1999. Dono terus memojokkan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, yang akhirnya menyerah sambil tersenyum karena tidak kuasa mengimbangi Dono mengemukakan argumen-argumennya. Dono menjadi aktivis politik yang ikut membidani kelahiran reformasi 1998. Mobilitas politik dan fisik dia pada hari-hari menjelang kejatuhan Presiden Soeharto dan setelah itu amat tinggi. Nyaris setiap hari dia mengurus Iluni Visip UI menyiapkan berbagai acara perlawanan mahasiswa dan alumni terhadap Orde Baru. Ia menyiapkan TOR, Terms of References, untuk seminar-seminar, membuat jargon-jargon untuk spanduk-spanduk mengeluh-elukan reformasi. Mengatur kunjungan ke DPR RI. Mencarikan makanan untuk mahasiswa yang menduduki kompleks MPR, menyiasati demo-demo mahasiswa, dan lain sebagainya. Suatu kali ia bahkan memasang pengeras suara besar di atas mobilnya untuk sebuah demonstrasi. Nyaris setiap hari ia mengganggu rekan-rekan pengurus Luni Visip UI, waktu itu ketuanya Arianto Tugio. Kami sempat kewalahan karena stamina Dono terlalu kuat untuk aktivitas yang memang menguras tenaga dan pikiran pada hari-hari menjelang kejatuhan Presiden Soeharto tersebut.